di Balikpapan, Kalimantan Timur atau Kaltim. DP ditangkap usai menuding tenggelamnya putra Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz alias Eril di Sungai Are, Bern, Swiss hanya rekayasa. Dilansir Detik Sulsel Jumat 10 Juni 2022, DP membuat postingan gaduh di media sosial menggunakan akun palsu dengan foto profil wajah orang lain bernama Dede Setiawan. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspa Saputra mengatakan DP membuat postingan gaduh itu menggunakan akun palsu yang foto profilnya menggunakan wajah orang lain bernama Dede Setiawan. Dede Setiawan kemudian melapor ke polisi karena dicaci banyak orang buntut postingan atau unggahan DP di media sosial WhatsApp. Menurut Rangga, mereka berada di satu grup WhatsApp komunitas ikan hias. Disitulah DP mengambil foto milik Dede Setiawan tanpa sepengetahuan pemilik foto dan menggunakan akun palsu, lalu memposting yang viral di media sosial itu. Kasus ini kemudian tidak dilanjutkan sebab Dede Setiawan telah memaafkan dan keduanya sepakat berdamai. Pada unggahan itu, DP berspekulasi kasus tenggelamnya Eril hanya rekayasa. Dia menuding ayah Eril, Ridwan Kamil, mendulang suara untuk Pilpres. Saya berspekulasi ini hanyalah sebuah rekayasa atau settingan agar Pak Ridwan Kamil menang capres. Dan menurut gue, itu strategi dan teknik marketing mereka. And it's okay, nggak masalah juga sebenarnya. Cuman gue mau kasih tahu, intinya jangan gampang kemakan hoax. Zaman sekarang, di era modern ini, penuh drama dan isinya settingan semua tentang kebahagiaan dan kesedihan. Demikian dalam unggahan DP. Kenyataan saat ini, kabar duka tenggelamnya Eril putra sulung Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat di Sungai Are, Bern, Swiss, bukan rekayasa. Karena tenggelamnya Eril 2 pekan lalu menyebabkan korban meninggal dunia dan jasadnya sudah ditemukan di bendungan Engelhalt yang berada di Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022. Jenazah almarhum Eril dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 di Cimaung, Bandung. Atas musibah tersebut kita semua turut berduka dan berbelasungkawa. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan dapat bersabar atas musibah tersebut. Berangkat dari kasus unggahan pemuda berinisial DP tersebut, hendaklah kita berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi di media sosial. Karena akibat unggahan yang tidak bertanggung jawab tersebut telah membuat gaduh dan viral di saat musibah yang sedang dialami orang lain. Perlu dipahami bila kita salah dalam menggunakan teknologi informasi di media sosial, kita tentu akan mendapatkan sanksi dari konsekuensi yang kita lakukan tersebut. Karena dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan hukum tertulis yang mengatur tentang teknologi informasi. Salah satu instrumen hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, lantas apa sih Undang-Undang ITE itu? Bagi orang yang cukup aktif di dunia internet atau dunia maya, istilah tersebut mungkin sudah tak asing lagi. Ada juga yang sudah tahu namun tetap dilanggar. Tapi juga banyak di kalangan kita yang masih bingung mengenai hal ini. Undang-Undang ITE adalah suatu produk undang-undang yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, dan teknologi informasi secara umum. Sebenarnya Undang-Undang ITE itu sebuah singkatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE).
Undang-Undang ITE pertama kali dirancang di tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo Republik Indonesia. Setelah melewati beberapa proses diskusi dan uji kelaikan, akhirnya Undang-Undang ITE disahkan oleh Presiden RI pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI. Undang-undang ini memiliki kewenangan hukum yang mengikat kepada orang yang melakukan perbuatan hukum dan merugikan warga serta negara Republik Indonesia sesuai yang diatur di dalam undang-undang ini. Tak peduli dimanapun orang tersebut, undang-undang ini tetap berlaku untuknya. Nah, dibuatnya Undang-Undang ITE ini tentunya memiliki tujuan atau fungsi seperti yang telah dijabarkan pada pasal 4, yaitu pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Nah, di dalam Undang-Undang ITE ada juga perbuatan yang dilarang, yaitu di antara lain, pertama, pencemaran nama baik. Nah,